Selamat pagi semuanya, anak didik saya kelas 11 IPA seluruhnya ya. Di sini Ibu sebagai guru seni rupa ya, seperti tahun yang lalu, tahun ajaran yang lalu, bahwa Ibu Ngaro yang berdiri di sini masih tetap menjadi guru mata pelajaran seni rupa. Jadi nggak perlu lagi perkenalan dalam-dalam atau mungkin seperti kelas 10 ya, karena kita sudah saling kenal, sudah 1 tahun kurang lebih kita ya bersama ya. Karena COVID-nya hari itu maka kita nggak sampai pembagian rapor bisa sama ya nak ya. Baik, kehadiran saya nak di sini pertama-tama saya katakan kepada kita semua, selamat datang, selamat bertemu kita di dalam pelajaran seni rupa melalui daring. Dan yang paling utama lagi adalah kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya. Saya dan semua anak saya semua pasti dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun ada yang kurang-kurang fit itu tidak masalah, yang penting semangat itu yang paling utama. Jadi sebagai nasihat, biasanya kalau ibu memulai pelajaran seni rupa di hari pertama, sebelum materi itu saya kasih, itu saya memberikan nasihat sedikit aja, yaitu tentang semangat juga. Seperti yang saya katakan tadi, jangan ada di antara kamu satu pun yang tidak disiplin di dalam pembelajaran. Jangan ada di antara kamu pun, anak-anak saya seluruhnya kelas 11 IPA, yang tidak disiplin dalam pembelajaran apapun, apalagi pembelajaran seni rupa khususnya. Jadi tidak jauh beda dengan kelas 10 kemarin. Itu hari Rabu yang lalu sudah saya ingatkan ke kalian. Sebenarnya pertemuan pertama itu kemarin tuh ibu masih pengarahan ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini enggak terlalu banyak pengarahannya. Satu, saya katakan tetap disiplin, tetap semangat, jangan kendor semangatnya. Walaupun tidak dilihat guru, gerak-gerikmu di rumah harus bisa bertanggung jawab dalam pembelajarannya ya. Kalau sudah siap pembelajarannya, bisa istirahat santai-santai, bisa pakai handphone, bermain handphone, tapi seperlunya. Jangan habis-habisan full handphone dipegang sampai terganggu pembelajaran yang lain untuk kamu ikuti. Jadi itu dulu pendahuluannya untuk hari ini di pagi ini nak, menjelang siang ini, supaya kita tetap semangat. Seperti semangatnya ibu, begitulah maunya semangatnya kalian untuk menerima pelajaran dari Ibu Ngaro Citanggal ya. Baik, kalau kemarin sudah ibu katakan tolong dibaca-baca pembelajaran buku paket seni rupa. Waktu itu memang belum dibeli ya, masih masa-masa pembeliannya. Itu saya suruh kamu menggaris-garis pinggir, bukan menggaris-pinggir, menggaris-garis bawah inti-inti sarinya. Jadi itu belum tugas yang harus saya nilai, tapi saya perintahkan supaya kamu lakukan. Jadi benar apa tidak sudah kamu garis-garis inti-inti sarinya, hanya kamulah tahu dan Tuhan yang kau percaya. Tetapi di samping itu saya pun perlu tahu ya. Jadi anak-anak didik saya hari ini mungkin 2 atau sampai 3 kali pertemuan ibu masih menyampaikan pembelajaran teori dulu lah, supaya nanti ini kan harus disinkronkan dengan silabus, dengan RPP yang akan dikirim ke yayasan, supaya nggak melenceng dari apa yang ada sebenarnya. Yang seharusnya kita harus praktek, tapi tolonglah kita bersabar semua supaya praktek menggambar, melukis itu bisa kita laksanakan ya nak. Baik, saya akan duduk. Kita akan memulai materi dari bab pertama itu, yaitu tentang budaya visual mancanegara. Ini judul besarnya ini yang merah ini anakku ya. Budaya visual mancanegara.
Ini dari judulnya pun kita sudah tahu ya, mancanegara. Manca berarti dari berbagai negara lah ya, dari mancanegara, dari negara kita, dari negara luar, itu juga ada masuk di dalam. Baik, sebagai judul tadi itu pendahuluannya, maka yang pertama yang masuk di dalam pembelajaran ini itu kita disinggung ke dalam pembelajaran budaya visual timur. Budaya visual timur ini dibagi menjadi beberapa. Nanti ada sampai 7 dia ya, kebudayaan Mesir, kebudayaan India, kebudayaan segala bentuk kebudayaan di negara kita pun ada nanti. Jadi ini pertama biar nggak melenceng dari topik awal, maka di sini bahwa kebudayaan Mesir itu kalau kita lihat dari sejarahnya itu negara Mesir itu adalah negara yang kaya ya, negara yang kaya dan sangat pesat perkembangannya di masa itu ya. Jadi ini seperti sejarah ini masa lampau, bukan masa sekarang ya. Ini tentang sejarah seni rupa, di mana budaya visual Mesir ini pada awalnya itu mereka bahkan nenek moyang bahkan seluruh masyarakatnya itu dulunya masih mempercayai adanya roh yang ada pada diri manusia ya. Bahwa gini ceritanya, kalau nanti seseorang itu mati, maka ini salaket ini tersebut ini ya. Maka roh itu kalau dia sudah mati, yang dulu ya teringatnya yang masa lalu ini ya, roh tersebut kalau dia terpelihara dia, maka rohnya itu akan menghuni kerajaan Osiris di alam akhirat ya. Jadi kalau seperti kita singgung, kita tarik ke agama kita yang kita percaya, artinya ada kehidupan kedua, ada surga gitulah ini ya. Tapi di masa kebudayaan Mesir ini dikenal sebagai Osiris. Arti Osiris itu adalah tempat di mana terjadinya kelahiran kembali dan kehidupan setelah kematian. Jadi dari kepercayaan ini maka semakin berkembanglah juga peradaban kebudayaan Mesir ini. Banyak sekali yang menandai perkembangan daripada budaya visual timur ini ya. Baik, yang berikutnya di sini, ini tadi sudah saya katakan ya, bahwa kepercayaan inilah yang memicu perkembangan peradaban Mesir melalui dibangunnya beraneka macam bangunan monumen itulah ya. Kalau secara umum dikatakan monumen itu adalah seperti bangunan sejarah ya, mengandung sejarah, itu biasanya dilindungi oleh negara itu ya. Dan itu biasanya kalau bangunan monumen itu dia di tengah-tengah kota dia berdiri gitulah ya, monumen-monumen tersebut banyak kita lihat ya. Baik, selanjutnya di sini inti-inti sarinya bahwa menurut bangsa Mesir, tadi udah disinggung mengenai roh ya. Udah saya katakan tadi ini duluan ya, bahwa terpelihara dengan baik, diabadikan dalam bentuk baik. Tadi kan masuk Osiris ya. Lalu di sini katakan menurut bangsa Mesir bahwa roh yang disempurnakan itu bisa sering mereka abadikan dalam bentuk patung gitu ya, dalam bentuk patung atau mungkin dilukis, dan di peti matinya itu dituliskan nama mereka ya. Itu dia. Jadi kalau istilahnya kata mereka kalau dia terpelihara itu artinya kan ya yang sifatnya selama hidupnya itu adalah baik, disenangi banyak orang, nggak banyak melakukan
dosa, pelanggaran menurut kepercayaan mereka, maka itulah yang dikatakan diabadikan. Jadi nggak mungkin diabadikan ke dalam patung, itu artinya yang karena dia jahat atau dilukis ya. Jadi dia yang bersifat baiklah. Selanjutnya di zaman Mesir kuno, itu dulu ada pemimpinnya Raja Firaun ya. Raja Firaun ini sangat lama ini turun temurun memerintah di masa pemerintahan Mesir kuno itu ya. Dan di sanalah kita ada mengenal yang namanya piramida penulisannya ya. Piramid itu bentuk segitiga bertingkat dia ya. Itu dia intisari yang ketiga. Selanjutnya ada beberapa yang ditandai masa kebudayaan Mesir kuno ini atau Mesir. Itulah tadi yang barusan saya katakan, piramida itu. Piramid itu adalah bangunan berbentuk prisma atau segitiga ya. Di dalamnya terdapat saluran udara yang menghubungkan lorong-lorong kecil dengan ruang-ruang kuburan. Jadi piramid ini adalah seperti bentuk kuburan ya, tempat disemayamkan orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi maka dikatakan sini lebih jelasnya bahwa piramid adalah bangunan berbentuk prisma yang di dalamnya terdapat saluran udara dan lorong-lorong kecil menghubungkan ruang kuburan. Itu Anda ingat terus ya. Entah nanti ada ujian, entah ujian dari mana. Baik. Selain piramid, ada juga karya-karya peninggalan yang lain, yaitu seperti alat-alat kedokteran, patung tembaga, ada juga candi, patung perunggu, dan juga lukisan ya. Jadi seluruh peninggalan-peninggalan ini mengandung seni ya, mengandung nilai-nilai seni lah dikatakan ya. Baik, selanjutnya ada juga di lokasi-lokasi lain di daerah di masa pemerintahan Mesir kuno ini atau kebudayaan kuno ini, Mesir kuno itu ada tulisan hieroglif ya. Hieroglif ini seperti ini dia contohnya ini. Ada contohnya ini yang saya arahkan ini, panah-panah ini dia. Dia seperti ada lambang-lambang nih sebenarnya, kayak ada lambang badan manusia kalau dibuka ya. Jadi ini dia yang masuk ke sini ya. Kemudian tadi dikatakan piramid, ini ada contohnya yang sudah saya omongkan tadi, ini dia. Lalu ini ada bentuk lukisan dinding. Itu tadi sudah saya ucapkan tadi, Ibu jelasin tadi, lukisan dinding yang merupakan peninggalan daripada Mesir kuno ya. Selanjutnya ada juga gambar desain bentuk geometri. Geometris itu artinya ada keseimbangan ya, balance dia ya. Jadi dia tidak desain yang acak-acakan, tapi desain yang memang diciptakan atau didesain memang dia cukup menarik, seimbang, balance, dan tidak berantakan ataupun seperti kesan berserak ya. Baik, selanjutnya ada juga sebenarnya tulisan tulisan Mesir kuno berupa simbol-simbol bergambar. Itu nanti bisalah kamu buka nanti gambar-gambarnya masing-masing ini, terus dapatnya nanti itu ya. Ini sesingkat-singkatnya. Ibu ini sudah meringkas ini semua ini. Jadi kemarin kalau Ibu bilang garis-garis inilah sebenarnya intisarinya ya. Lalu ada juga sejumlah harta karun peninggalan raja yang meninggal itu. Yalah, nggak mungkin dibawa mati kan. Itu menjadi peninggalan bagi kebudayaan Mesir kuno tersebut ya. Baik, yang ditandai juga peninggalan budaya Mesir kuno ini itu adalah, yang menandainya adalah adanya
desain atau bentuk-bentuk yang secara visual, secara kasat mata bisa dilihat itu bentuk geometris, hampir sama tadi dengan apa itu ya, geometris ini tadi contohnya ya, ini. Kemudian ada mengandung nilai garis vertikal, karya-karyanya maksudnya ya, dan horizontal. Kemudian juga karya-karya seninya berwujud kepala binatang, mitologis, mitos yang mitos itu artinya tidak nyata sesungguhnya ya, mitos lagi itulah mitologis. Jadi dia dicipta-ciptakan begitu sehingga dia menjadi karya seni yang mereka mungkin percayai baik secara religius ya. Kemudian ada warna yang dikenal di masa kebudayaan Mesir kuno itulah merah, biru, warna gold atau warna emas. Jadi menggambarkan sesuatu karya seni itu menggambarkan satu wajah atau pinggir, artinya dari samping dia ya, samping seperti ini ada mungkin contohnya ini, itu dia ya. Lalu tadi ada ragam komposisi huruf hieroglif itu, ini dia ya. Baik, nanti untuk memperdalam ini bisa nanti kamu ulang membuka video ini, maka akan ibu lanjutkan ke sambungan berikutnya. Yang kedua, selain Mesir kuno tadi ada Babilonia. Jangan bilang babi anaknya, pantang. Babilonia. Kerajaan Babilonia ini berada di daerah Mesopotamia ya. Mesopotamia itu yang didirikan sekitar 4.000 sebelum Masehi lah ya. Gimana ini 4.000? Udah jauh lah ya, sekarang aja tahun 2000-an ya. Itu dia perbandingannya masa lalu ya. Terletak di sungai Efrat dan sungai Tigris yang didiami oleh suku Sumeria dan bangsa Semit ya. Itu dia intisarinya untuk Babilonia. Intisari kedua itu Babilonia adalah merupakan daerah di Irak sana katanya. Ini supaya kita tahu di mana Babilonia, nanti kita pikir-pikir kan. Irak ya, itu yang sempat berperang Iran dan Irak ya dulu ya. Mungkin sekarang pun belum ini, negara ini belum aman makmur. Baik, di kota Babilonia terdapat juga banyak kuil. Kuil itu tempat-tempat mereka beribadah, membawakan sesajen, itu dia ya, kuil, atau mungkin tempat-tempat mereka berkumpul melakukan ibadah-ibadah mereka, ini dia ya. Baik, bangsa selanjutnya di sini yang keempat, bahwa bangsa Babilonia itu pertama kali katanya mengenal tulisannya, lalu menggunakan kereta beroda pun mereka, dan membangun kota secara terencana. Jadi mereka sudah sebenarnya kalau dinilai-nilai dari hasil karyanya ini, maka orang kebudayaan Babilonia ini adalah sudah termasuk maju lah ya dia, karena kita bisa lihat ini kereta beroda ya kereta ya beroda, mau kereta apapun dia ya beroda ya kan. Kemudian tulisan dan membangun kota secara terencana itu artinya bukan asal-asal, udah ada ceknya, proporsinya, arsitekturnya, mungkin di masa Babilonia itu dulu ya. Baik, selanjutnya anakku yang ke berapa tadi, kelima tadi ini, antar ya. Iya, lanjutannya yang kelima ini. Babilonia dikatakan merupakan kerajaan yang maju, tadi sudah kita katakan maju ya. Baik, dipimpin oleh, selanjutnya tadi kan pertama kali dipimpin oleh belum ada ya. Oke, belum. Ini di lanjutannya.
dipimpin oleh Raja Hammurabi, di mana di masa kepemimpinan dari si Hammurabi ini sebagai raja di sana, masa pemerintahan Babilonia itu adalah dia memerintahkan adanya pembangunan candi ya, yang dikenal dengan Candi Marduk di pusat di Mesopotamia ini, pusat keagamaan mereka ya. Tapi ada di situ Candi Marduk di daerah Babilonia ini ya. Baik, selanjutnya yang ke-7 ada undang-undang kerajaan Babilonia ini dipahat dalam bentuk paku, tulisan paku dan bentuk tugu. Jadi ini aku yang udah saya angkat gini. Jadi kamu kan bukumu itu sebenarnya banyak dia yang mau dibaca-baca di situ, tetapi cukup ini yang paling utama diingat dan nanti dicatatkan ini semua ya. Tulisan paku pada sebuah tugu ya, menggambarkan kegiatan masyarakat berhubungan dengan dunia keagamaan ya, selalu tentang yang religius ya. Selanjutnya sejumlah relief dan patung raja Babilonia dibuat seperti sedang menjalankan kegiatan keagamaan. Jadi relief-relief itu, kalau relief itu kan, kalau pernah kamu pergi ke museum-museum, mungkin ada di antara kamu tahu relief, ada enggak? Relief itu seperti dipahat itu dinding, tapi dia enggak terpisah ya, dia melekat ke dinding, itu adalah relief. Jadi dia timbul seperti ada ukiran. Ukiran itu dikatakan kepada kayu itu ya, ukiran itu adalah kayu yang cocok diukir. Kalau untuk batu itu biasanya dipahat itu ya, dibentuk-bentuk. Atau mungkin zaman sekarang yang lebih canggihnya itu relief rumah. Pernahnya kamu lihat rumah-rumah bangunan sekarang? Aduh, saya pernah melihat rumah pejabat kota Medan di daerah apa ini, daerah Pasar Baru. Wih, sangat menarik sekali reliefnya, berkesan mewah jadinya rumah itu ya, hanya karena timbul desain-desain itu. Itu di masa Babilonia pun sudah ada seperti itu, hanya saja kemajuan pemikiran seninya belum seperti zaman sekarang ya. Kalau pemikiran kita sekarang ini, bagaimana supaya seni relief itu bisa memuaskan perasaan dan keinginan hati. Contoh misalnya, di antara kamu membangun rumah, maka mungkin dari segi pendanaan juga kau pikirkan, kemudian bagaimana mengatur interior, eksterior, termasuk contoh kayak relief ini. Relief ini seperti di atas sebelum atap seng itu ada kadang relief, mungkin di dindingnya pintu masuk, mungkin di dalam rumah, di ruang tamu ada kayak lengkungan berdiri seperti itu, seperti gapura, itu dia ya, relief. Ingat itu nak ya. Baik, sedangkan raja itu sebagai sufi atau pemimpin. Jadi sini ada bentuk yang dikatakan undang-undang kerajaan Babilonia ini seperti ini. Bahkan ini dibuatkan menjadi sebuah patung relief ini ya. Seperti itulah dia. Kalau dari depan dia seperti relief ini ya bentuknya. Lalu di sini sebagai tambahannya itu patung Ebih Il menjalankan upacara keagamaan. Jadi inilah dia. Sedangkan yang sedang berdoa lagi mengikuti upacara keagamaan pun dia sudah dibuatkan sebagai gambaran patung mereka. Artinya itu seperti itulah kegiatan mereka di masa kebudayaan Babilonia ini ya. Babilonia. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, selain tadi Mesir kuno, kemudian Babilonia, lalu yang ketiga adalah kebudayaan Assyria. Wih, banyak kali hanya saya bikin. Ini saking semangat jarinya tadi ya. Baik, kebudayaan Assyria. Dikenal kebudayaan Assyria ini berdiri sekitar 2000 tahun sebelum Masehi ya. Tahun 2000 sebelum Masehi. Di sekitar Timur Tengah. Di daerah Irak juga ini ya, Irak Utara tapi ya. Kemudian wilayah
kekuasaannya di daerah Sungai Nil. Sungai Nil. Jalan dari kamar kamu. Oh ya, di kamar mandi. Kemudian rajanya yang memimpin kebudayaan Assyria itu adalah Shalmaneser. Ini yang pertama ya, dipimpin oleh Raja Shalmaneser pertama itu sekitar tahun 1273 sampai 1244 sebelum Masehi. Ya. Kerajaan ini maju di bawah kepemimpinan selanjutnya itu adalah Asurbanipal II dan Sennacherib. Nimrud dan Ninive lah ibu kotanya. Itu dia ya nak ya. Oke, selanjutnya nak, semoga Anda tidak bosan ya dengan teori yang gak seberapa ini. Baik, kemudian budaya-budaya rupa yang dihasilkan di masa pemerintahan ini adalah relief juga ya. Relief ini memang sangat begitu dekat dengan kehidupan masyarakat di mancanegara ini ya. Relief yang bersifat dekoratif itu berbentuk hiasan-hiasan anakku ya. Objeknya dibuat tampak dari samping. Kesannya itu lebih cenderung kepada peperangan. Karena kenapa peperangan? Karena di masa itu memang terjadi peperangan karena kan sekarang ininya baru nampak aman-aman semua negara itu pun masih ada seperti di luar sana terjadi peperangan. Ya semoga juga Indonesia tidak seperti itu kan. Jadi relief itu udah seperti seni yang udah mendarah daging ya. Termasuk tadi di Mesir kuno pun itu, kemudian lagi Babilonia, tambah lagi di budaya rupa. Baik, sekarang masuk ke poin berikutnya, bahwa ini belum. Biasanya dibuat lebih besar dari yang lain. Apanya nih sekarang? Reliefnya bersifat dekoratif, di mana berbentuk objek tanpa samping dan berkesan peperangan. Biasanya dibuat lebih besar dari yang lain untuk menunjukkan kegagahan, kekuasaan, dan jarang menampilkan wanita atau kecuali permaisuri. Jadi artinya gini, seni peninggalannya di masa ini, Assyria ini itu jarang sekali, artinya ada kayak lukisan lah, jarang melukiskan wanita, jarang membuat patung-patung yang wanita, jarang membuat kayak relief wanita, kecuali permaisurinya ya, istri raja ya. Itu diabadikan dalam bentuk karya-karya kerajaan seperti patung, relief dan lain-lain. Lalu gambar yang menunjukkan kekuatan, iya, menunjukkan karena itu masa perang, mereka bikin gagah karena itu menambah semangat bagi kebudayaan Syria pada saat itu karena masa peperangan ya. Jadi itu membuat mereka semakin kagum dengan masa mereka saat itu ya. Baik, tulisan paku ditata pada marmer atau dinding batu. Ini mungkin bayangkanlah marmer ya. Marmer itu dari bahan batu ya. Itu bahan marmer yang sangat mahal. Tapi itu pun dibuatkan di sana, bisa dibuatkan di sana tulisan supaya menandakan bahwa mungkin tulisannya itu tentang kehidupan mereka ya di sana di masa Assyria. Baik, ada contoh di sini. Ini relief prajuritnya Assyria. Ini juga relief perang kerajaan Assyria. Yang seperti ini dikatakan tadi, menunjukkan kekuatan, keperkasaan. Kita lihat dulu ini cara dia berperang ini ya, naik kuda,
kemudian ini ada yang pemanah seperti mengejar musuh ke depan. Seperti itulah kesan daripada karya-karya seni Assyria ini ya. Baik, selanjutnya ada yang keempat ya. Kalau pertama tadi adalah Mesir kuno, Babilonia, Assyria. Yang keempat maka kebudayaan Persia. Kebudayaan Persia ini berdiri tahun 3000 tahun yang lampau katanya ya, di sekitar Iran. Sekarang suku Medes dan Persia yang tinggal di sana. Dan rajanya itu dulu masa itu adalah Raja Darius. Ya, Darius. Jadi ada juga beberapa peninggalan di masa kebudayaan Persia ini, yaitu relief yang menunjukkan penggambaran upacara-upacara dan kehidupan pesta pora istana ini. Berbeda sama yang tadi ya. Ini kehidupan pesta pora istana itu memang menjadi suatu ciri khas mereka di masa kebudayaan Persia ini ya. Lalu relief binatang yang menjadi lambang kegagahan seperti singa, kuda atau harimau. Jadi relief-reliefnya itu tentang menyangkut kepada hewan lah itu ya. Contohnya seperti kuda, singa atau harimau. Baik, ini ada contoh relief prajurit Persia mengiring rajanya. Apa ini? Oh iya, dia naik apa nih? Naik onta atau naik kuda ini nih? Baru ikutlah pengikutnya ada atau pengiringnya ya, atau prajurit. Baik, selanjutnya nak, semoga anda nggak ngantuk. Selanjutnya kebudayaan Islam. Ya, kebudayaan Islam ini udah bisa kita tahu bahwa kebudayaan Islam ini sampai sekarang kan masih terkenal ya, maju itu artinya termasuk juga keagamaan mereka, dan itu nggak bisa kita pungkiri, walaupun memang artinya bahwa mereka sangat menjunjung tinggi keagamaan mereka untuk mengalami kehidupan yang sukses ya. Baik, poin pertama ini dikenal kebudayaan Islam itu di periode klasik. Periode klasik itu adalah terjadi sekitar 650 atau sampai 1250 yang lalu saat Nabi Muhammad masih hidup, dilanjutkan oleh pemerintahan para ahlilah. Lalu di sini terjadilah kebangkitan atau kenaikan atau keberhasilan kebudayaan Islam itu di tahun 622 silam, sejak hijrahnya para khalifah dan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Itu dia ya. Selanjutnya periode pertengahan ya, 1250 lanjutan dari yang pertama tadi nak ya, sampai 1800 itu masa Kesultanan Ottoman, itu dari bangsa Turki ya, atau Turki Utsmani gitu ya, dan Kekaisaran Mogul. Ini banyak kali artinya sebenarnya sejarahnya enggak ibu kutip di sini, tapi inilah dulu intisarinya ya untuk khusus Islam ini. Kemudian periode modern 1800-an sampai sekarang. Jadi kebudayaan Islam ini begitu begitu majunya di masa itu, juga kalau kita di masa sekarang itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka ya. Selanjutnya anakku, itu ada beberapa peninggalan kebudayaan Islam. Sudah kita tahu bahwa kaligrafi itu sudah termasuk, pasti ada kubah ya, kubah masjid itu yang bulat itu adalah merupakan lambang peninggalan budaya Islam ya. Selanjutnya ada juga pakaian muslim. Kita kan tahu secara umumnya pakaian muslim itu bagaimana, maka
Di masa itu pun mereka sudah memiliki satu khas atau desain yang mungkin menarik di masa mereka itu dulu ya. Baik, selanjutnya ini ada di bawah ini adalah contoh kaligrafi ya, ini dia. Kalau di masa lalu ini timbul ya. Sekarang pun banyak kok kaligrafi yang pembuatannya itu timbul dari bahan logam, dari bahan plat atau mungkin kuningan ya. Selanjutnya ini ada kubah masjid seperti contoh yang bilang saya tadi. Lalu pakaian muslim yang panjang-panjang ya, seperti jubah. Baik, selanjutnya lagi naku untuk menyinggung kebudayaan Cina yang keenam ya. Kebudayaan Cina itu berdiri 500.000 tahun yang lalu. Wow, 500.000 tahun yang lalu. Lampau. Kemudian masa itu adalah kebudayaan Cina mengenal Konghucu ya. Konghucu itu adalah ajaran agama mereka ya, ajaran agama yang mempengaruhi segala aspek. Kemudian ajaran Konghucu itu ajaran yang baik sebenarnya ya. Ada di sini dibuatkan, di sini ditanamkan sifat sopan santun, setia, dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ini merupakan sampai sekarang ini harus dianut sebenarnya ya. Jadi ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari kebudayaan Cina ya. Tidak mementingkan diri sendiri, setia dan sopan santunnya pun terpelihara. Baik, selanjutnya yang keempat. Di masa ini pembangunan tembok besar Cina merupakan tembok terpanjang di dunia ya. 3,640 km lah ini. Itu tembok yang besar ini, di mana tujuan daripada tembok ini adalah sebagai batas ya, batas antara utara Cina dengan suku-suku di Asia Tengah ya. Jadi mereka daripada buat cekcok keributan, maka mereka membuat tembok besar. Selanjutnya kemudian dibangun sebuah makam besar untuk tempat penguburan sang kaisar yang dikelilingi oleh ribuan patung serdadu terakota yang dilengkapi dengan senjata. Jadi ini artinya bahwa kebudayaan Cina ini adalah kebudayaan yang lumayan maju ya. Masih ada lagi selanjutnya. Baik, pada masa pemerintahannya itu adalah dinasti Han. Dinasti Han itu 206 sampai 220. Ini teori-teorinya lah ini ya. Cina mengalami masa damai dan perluasan wilayah. Pada masa tersebut banyak karya seni diciptakan oleh kondisi dan situasi ya. Kemudian pada zaman dinasti Ming itu tadi pertama kan dinasti Han. Lalu yang Ming ini adalah 1368. Di atasnya ya, di atas dari dinasti Han ini dibangun kota terlarang di Beijing, di mana kota ini adalah tempat para raja dan kerabatnya itu mengadakan pertemuan ya, para raja yang berkelas lah sesama mereka, yang hidup terisolasi, artinya tidak berbaur dengan kehidupan rakyat-rakyat biasa. Jadi mereka menganggap bahwa kehidupan mereka itulah berbeda gitu ya. Mungkin di zaman sekarang juga masih berlaku seperti ini ya. Baik, peninggalan kebudayaan Cina itu ada lukisan cat air, karya pahat, lalu barang porselin ya atau keramik. Selanjutnya ini ada di sini contoh-contoh gambar, hanya 2 sih. Patung serdadu Cina. Ini dia, serdadu Cina pakai jubah dia ya, dengan lengkap dengan kudanya. Jadi ini mereka mengawasi seluruh pemerintahan di masa pemerintahan
dinasti Handang Ming. Baik, ini tadi karya seninya ada Istana Raja Cina, kota terlarang ya. Ya, nanti cobalah cek di Google atau dari mana apa maksudnya ini Istana Raja Cina, kota terlarang. Jadi materi kita ini kalau untuk khusus Cina, masa pemerintahan kebudayaan Cina ini lebih cenderungnya dia apa namanya berkarya-karya apa namanya bisa digunakan karyanya seperti porselin, bisa juga dinikmati hasilnya dengan secara kasat mata. Yang terakhir kali ya. Oke, maaf. Yang terakhir itu kebudayaan India. Kebudayaan India ini berkembang sejak 5.000 tahun yang lampau. Belum ada nenek moyang kita pun berada di sini ya. Lampau di Sungai Indus. Kemudian sekitar tahun 320 sampai 500 sebelum Masehi, India diperintah oleh dinasti Gupta. Nanti keterangannya nanti cari kalian ini ya. Apa maksud tujuannya ini ya, pemerintah oleh dinasti Gupta. Kemudian peninggalannya adalah India ini adalah patung manusia, patung hewan, relik binatang. Ini yang paling berkesan di masa ini. Jadi ini ada contoh gambarnya anakku, patung Buddha, patung Mohenjo-daro. Bagus-bagus sekali ya detailnya ya. Membuat ini pun kalau begini dia ini harus betul-betul cetakannya halus deh ya. Saya suka seperti ini. Agak keren dia. Patung Mohenjo-daro. Baik. Jadi tadi ada sampai 7 naku kebudayaan di mancanegara tadi. Kita tadi sudah lihat dari awal. Jadi jangan nanti kita bilang apa-apa aja gitu. Jadi ini nanti gini, budaya visual mancanegara ini semua intisari ini nanti naku kalau masih bisa kamu ringkas lagi menjadi intisari yang hasil buatanmu dari video ini, silakan dicatat itu di buku gambar, jangan dibuat di buku tulis ya, karena nanti itu jarang kita pakai. Jadi lebih bagus di sini bikin aku di buku gambar ya nak ya. Buku gambar seperti ini nanti catatkan sebelah kiri ini, buka dulu pertamanya sebelah kiri ini ya. Kiri ini catatan, sebelah kanannya gambar-gambar. Jadi seluruh catatan yang kamu buat di sini aja buat. Nanti bagi 3 ini. Kalau masih mau Anda singkat itu nggak apa-apa. Yang penting kali aja taruh sini, ditandai dengan siapa rajanya dan berapa, kemudian apa namanya apa saja karya peninggalan mancanegara itu ya. Baik, itu saya rasa nak tentang karya atau budaya visual mancanegara. Jadi sampai di sini tolong nanti jangan lupa membuat absen diri Anda supaya nanti itu adalah satu penilaian bagi saya. Dan satu lagi tugas apa namanya nih mencatat itu jangan tidak dipedulikan ya, harus dilakukan aku ya. Memang jarang kita mencatat, tapi dengan demikian karena kita daring harus lengkap ini semua ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan aku. Semoga bisa dipahami, nanti diulang-ulang, dibaca-baca, dilihat-lihat, diringkas, dicatat. Nanti saya periksa 1 minggu lagi. Nanti akan saya kabari melalui WA group, nanti melalui ketua kelasnya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita nak. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan menjaga diri dari keramaian dan memakai protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Enggak ibu kode tadi.